Selamat pagi adik-adik, shalom. Wah, senang sekali hari ini kakak dapat bertemu adik-adik lagi. Coba kakak lihat ya, adik-adik apa sudah siap ya? Kak Mary pakai teropong loh. Bisa nggak adik-adik pakai teropong juga? Ya, adik-adik ternyata sudah siap. Ada yang sedang bersama papa mama dengan baju rapi, ada yang bersama kakak tercinta. Wah, ya kita akan bersama-sama menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk apa adik-adik? Oke, untuk kebaktian online bersama Bina Warga pada hari ini, hari Minggu tanggal 30 Juni 2024. Hari ini yang akan melayani Kak Mary dari GKI Jember, dan juga nanti yang akan membawakan firman adalah Kak Shani dari GKI Bunda Sudi Batam. Wah, jauh banget ya. Tapi bersyukur hari ini kita berdua bisa menemani adik-adik semua. Yuk, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita rasakan kasih Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Yuk semua bagi berdiri, kita pujikan dengan sukacita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik hari ini boleh bersukacita bersama keluarga. Hari ini boleh sehat. Hari ini boleh menikmati liburan dengan penuh sukacita. Semua karena kasih Tuhan Yesus ya buat kita. Tidak pernah berhenti dan tidak pernah lepas dari hidup kita. Yuk kita mau bersyukur, kita mau berdoa, menyerahkan kebaktian kita pada pagi hari ini. Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik, Engkau sangat mengasihi kami, kasih-Mu tidak pernah lepas dari hidup kami. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan mempersiapkan kami untuk beribadah. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami boleh sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan dan sungguh-sungguh memberi hati untuk mendengar firman Tuhan.
Roh Kudus, kiranya Tuhan memberkati kami, melimpahkan anugerah sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita tetap bersemangat memuji nama Tuhan, mengucap syukur karena kasih Tuhan. Kita mau pujikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Yuk kita bangkit berdiri adik-adik, semua ikuti gerakannya kakak. Adik-adik, ayo Kak Meli tanya ya, siapa yang pernah sakit? Wah, iya pernah sakit. Siapa yang pernah menghadapi ujian? Yang sudah sekolah? Wah, iya, yang sudah sekolah pasti menghadapi ujian. Terus, siapa yang pernah sedih? Iya, ada yang angkat tangan juga. Iya, nah adik-adik, kalau kita sakit, kita menghadapi ujian, kita sedih, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Pinter sekali. Ya berdoa, Kak. Ya berusaha untuk sembuh, Kak. Minum obat, Kak. Ih, keren. Kalau ulangan?
Iya, belajar yang rajin, belajar sungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan. Kalau yang sedih, tetap berdoa, minta sukacita. Iya, keren. Dan kira-kira Tuhan kasih nggak? Tuhan kasih. Tuhan berkuasa memberikan semuanya. Tapi kita harus sungguh-sungguh adik-adik. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan menolong kita dalam setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kita. Adik-adik, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberi kuasa. Kita akan pujikan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita dan kita bersyukur. Stop, ku mau katakan. Ada apa, Nak? Saya mau cerita. Cerita apa? Kemarin si Michael jatuh Jatuh kenapa? karena lari-lari. Oh, terus sekarang luka dong? Iya, berdarah sama keselio. Oh, keselio. Terus gimana? Hari ini sekolah enggak? Enggak, karena kakinya nggak bisa jalan. Oh gitu. Saya sudah doakan Michael belum? Udah sama temen-temen. Oh, udah, baik sekali. Mami yakin pasti Michael sudah merasa lebih baik sekarang. Halo adik-adik, shalom. Senang kakak lihat adik-adik lagi setelah sekian lama. Wah, kakak harap adik-adik semua sehat-sehat ya. Adik-adik, di video yang baru adik-adik lihat tadi, itu adalah cerita dari Sean, anak Kak Sheni, tentang temannya yang bernama Michael. Michael sedang lari-lari di sekolah, lalu jatuh. Kakinya keseleo. Keseleo itu artinya ada luka di bagian dalam kakinya. Nah, akibatnya Michael tidak bisa jalan sehingga tidak bisa ke sekolah untuk beberapa hari. Adik-adik, bayangkan ya, gak enak sekali kalau kita gak bisa ngapa-ngapain. Harus di tempat tidur, gak bisa mandi sendiri, gak bisa ikut jalan-jalan, gak bisa ke sekolah sendiri, gak bisa main. Adik-adik, kakak jadi ingat loh,
kakak punya cerita tentang seseorang laki-laki dewasa yang lumpuh selama 8 tahun. Artinya dia nggak bisa berjalan selama 8 tahun. Tapi akhirnya sembuh. Kakak ceritain ya. Pada suatu hari, Bapak Petrus, murid Tuhan, sedang melakukan kunjungan kepada jemaat Kristen di kota Lida. Di sana ada seorang bapak bernama Eneas yang sudah 8 tahun lumpuh atau tidak bisa berjalan. Bapak Petrus melihat Bapak Eneas lalu berdoa untuk Bapak Eneas. Dan kata Bapak Petrus kepada Eneas, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangkitlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangkitlah Eneas. Puji Tuhan, Eneas sudah bisa berjalan lagi. Adik-adik, berita mujizat kesembuhan Eneas ini segera tersebar luas. Tidak lama kemudian, ada 2 orang datang kepada Bapak Petrus, dan Bapak Petrus diminta untuk segera datang ke kota Yope. Jarak dari kota Lida ke kota Yope itu hanya sekitar 19 km adik-adik, jadi dekat. Di sana, Bapak Petrus diajak ke ruang atas sebuah rumah. Ternyata ada seorang perempuan yang sudah meninggal karena sakit dan banyak orang yang menangisinya. Perempuan ini bernama Tabita atau dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Tabita adalah seorang yang sangat baik hati. Banyak menolong orang-orang, terutama para janda. Janda itu adalah sebutan bagi perempuan yang sudah tidak punya suami lagi. Nah, karena kebaikan Tabita, banyak orang merindukan kehadirannya. Lalu Bapak Petrus meminta semua orang keluar dari ruangan dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Petrus berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa, Bapak Petrus berkata kepada mayat Tabita, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Bapak Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Wah, ajaib sekali ya kesembuhan Eneas dan kebangkitan Ibu Tabita ini. Adik-adik, ada satu hal yang perlu kita perhatikan ya. Bapak Petrus ketika menyembuhkan Eneas melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga sewaktu membangkitkan Ibu Tabita, Bapak Petrus berdoa dulu kepada Tuhan. Ini artinya kesembuhan Eneas dan kebangkitan Tabita adalah karena kuasa Tuhan. Kakak ulangi sekali lagi ya. Kesembuhan Eneas dan kebangkitan Tabita adalah karena kuasa Tuhan. Bapak Petrus adalah orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan kuasanya. Ini berarti Tuhanlah yang menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Tabita. Terpujilah Tuhan. Adik-adik, cerita Alkitab ini mengingatkan kita untuk bersikap seperti Bapak Petrus yang berdoa bagi temannya yang sakit atau membutuhkan bantuan. Yuk adik-adik, lihat sekeliling kita. Kalau ada yang sakit, kita doakan mereka supaya Tuhan menolong mereka. Sekarang kakak sudah selesai membagikan cerita firman Tuhan. Kiranya adik-adik terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan ya. Adik-adik, mari kita meresponi firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh dengar firman pada hari ini. Kami bersyukur melalui teladan Bapak Petrus, kami diajar untuk berdoa bagi teman-teman kami yang sakit dan membutuhkan bantuan.
Kami percaya kuasa Tuhan itu besar dan nyata. Kami mau jadi alat Tuhan bagi orang lain untuk menunjukkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Adik-adik yang terkasih, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga beraktivitas. Hari ini kita belajar bahwa dalam segala hal, dalam segala kesulitan, dalam segala pergumulan, Tuhan berkuasa menolong kita. Dan Tuhan juga berkuasa memampukan kita untuk mengembangkan talenta kita, untuk berjalan dan menikmati berkat yang Tuhan berikan berupa kemampuan untuk kita bisa melakukan banyak hal. Jadi adik-adik, kita bersyukur. Gimana caranya supaya kita terus dapat mengembangkan talenta kita dan menerima pertolongan Tuhan? Kita harus dekat dengan Tuhan, ada di dalam Tuhan, seperti pohon anggur. Kita adalah ranting-rantingnya yang tumbuh dari batang anggur yang besar itu, yaitu Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya. Semua bangkit berdiri ya. Kita mau memuji sambil menggerakkan tubuh kita. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
adik-adik, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Tuhan memberkati dan menyertai kami. Karena Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus sehingga kami dapat sungguh-sungguh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk cinta Tuhan yang sudah memberikan kami kuasa untuk kami melakukan banyak hal dan memberikan kuasa untuk kami boleh kuat senantiasa di dalam setiap pergumulan yang anak-anakmu hadapi. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk cinta Tuhan melalui Papa dan Mama, melalui saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan adik-adik yang saat ini menikmati liburan sekolah. Tuhan kiranya boleh beri hikmat dan senantiasa untuk boleh menggunakan waktu yang Tuhan sudah berikan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kasih dan kemurahan Tuhan memelihara kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah menikmati ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu di minggu depan di dalam kasih sukacita Tuhan yang sama yang senantiasa beserta kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.